Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalia Deskalisan dengan stambuk M1B119067 Ilmu Lingkungan B. Ya, hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, mata kuliah pengelolaan lingkungan hidup. Ya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di sini saya akan membahas poin-poin penting saja. Ya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di sini kita akan membahas poin pertama, yaitu politik hijau atau green politik. Selama beberapa tahun terakhir ini, keberadaan green politik bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro lingkungan. Di Jerman, misal Green Party berhasil memunculkan kebijakan penerapan pajak lingkungan terhadap konsumsi energi dalam rangka menekan penggunaan energi secara berlebihan. Bermodalkan isu-isu lingkungan hidup serta dukungan banyak konsep dan pemikiran para penglihat dan pakar lingkungan hidup yang selama ini tidak mendapatkan tempat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan. Nantinya, Green Party di Indonesia bisa menunjukkan eksistensinya Indonesia. Melalui Partai Hijau, banding positif aktivitas dan pakar lingkungan akan lebih diperhitungkan. Mengutip Charles Spex dalam The Spiritual Definition of Green Politics, betapa pentingnya pengembangan green politik, gerakan politik yang sadar ekologi. Oleh karena itulah, kebijakan-kebijakan politik ekonomi kita sudah saatnya mempertimbangkan soal lingkungan hidup. Ya, kemudian di sini kita akan berpindah pada poin kedua, yaitu ekonomi hijau atau green economy. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sembari mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekonomi secara signifikan. Dalam kalimat ini, ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi, efisien dan pengelolaan sumber daya, menjunjung tinggi kesejahteraan sosial. Dalam konsep ini, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan harus didorong oleh investasi publik dan swasta, mengurangi emisi dan populasi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Ya, menurut UNEP, ekonomi hijau memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mengakui nilai dari dan investasi pada sumber daya alam. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Keempat, mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi. Kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya energi. Keenam, mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan. Ketujuh, pertumbuhnya lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam. Ya, kemudian di sini kita akan membahas poin ketiga, yaitu kota hijau atau Green City. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dari kota hijau. Kota hijau merupakan suatu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih sebagai jawaban atas semakin memburuknya kondisi lingkungan kota karena pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Yang kedua, kita akan membahas tentang komponen atau dimensi kota hijau. Yang pertama yaitu tata tanah guna tanah. Kedua, transportasi. Ketiga, bangunan. Keempat, ruang terbuka. Kelima, jaringan prasarana dan limbah. Keenam, sistem energi. Ketujuh, hidrologi. Dan keterakhir, udara sinar matahari. Dan yang ketiga di sini kita membahas tentang indikator kota hijau. Ya, indikator-indikator kota berkelanjutan adalah unik-unik informasi yang secara bersamaan dapat menggambarkan keberadaan suatu kota berkelanjut atau tidak. Indikator kota berkelanjutan memberikan umpan balik tentang kesejahteraan masyarakat kota secara menyeluruh, seperti kalau temperatur badan dan tekanan darah menginformasikan kesehatan seseorang. Ya, kemudian di sini kita akan membahas poin keempat, yaitu bangunan hijau atau green building. Yang pertama, kita akan membahas lagi tentang pengertiannya. Bangunan hijau merupakan bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga lama operasi, hingga dalam operasi pemeliharaannya, memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam.
menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruang dan memperlihatkan kesehatan penghuninya. Ya, kemudian poin kedua membahas tentang tujuan pembangunan hijau. Menurut KLH 2008 menyatakan bahwa tujuan pembangunan hijau diantara lain yaitu yang pertama, meminimalkan pemakaian energi dan sumber daya terutama yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, misal bahan tambang. Meminimalkan emisi yang berasal dari proses konstruksi, pemakaian, dan pembongkaran bangunan. Poin ketiga di sini membahas tentang aspek penilaian bangunan hijau. Ada 6 yang menjadi pedoman dalam evaluasi penilaian green building oleh tim GBCL. Yang pertama yaitu tepat guna lahan. Yang kedua, efisiensi dan konservasi energi. Yang ketiga yaitu konservasi air. Keempat, sumber dan siklus material. Kelima, kualitas udara dan kenyamanan ruang. Keenam, manajemen lingkungan bangunan. Kemudian ada beberapa aspek utama dalam green building yaitu yang pertama, material, energi, air, dan kesehatan. Poin keempat membahas tentang prinsip bangunan hijau. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah bangunan agar dapat disebut sebagai bangunan hijau. Yang pertama yaitu konservasi energi, kedua penyesuaian dengan iklim, ketiga meminimalkan pemakaian sumber daya alam, keempat memerhatikan pemakaian, kelima memperhatikan lahan, keenam yaitu holistik. Kemudian di sini ada poin kelima yaitu penerapan bangunan hijau. Yang bagian A, efisiensi energi, B, efisiensi air, C, efisiensi bahan atau material, D, peningkatan mutu lingkungan, E, operasi dan optimalisasi pemeliharaan, F, pengurangan sampah, dan G, optimalisasi biaya dan manfaat. Ya, kemudian pada poin kelima atau E, di sini saya akan membahas tentang industri hijau atau green industry. Industri hijau merupakan bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pada konsep industri hijau, sistem industri dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terrealisasi dari sistem dan lingkungan sekelilingnya, melainkan merupakan satu kesatuan. Di dalam sistem ini dioptimalkan siklus material melalui bahan mentah hingga menjadi bahan jadi, komponen produksi, dan pembangunan akhir. Faktor-faktor yang dioptimalkan termasuk sumber daya energi dan modal. Tujuan utamanya adalah untuk mengorganisasikan sistem industri sehingga dihasilkan suatu jenis koperasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Kemudian di sini bagian F membahas tentang teknologi hijau atau green teknologi. Teknologi hijau adalah salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan sesama di planet bumi ini. Kelestarian atau berkelanjutan yang dapat diartikan sebagai perihal pemenuhan kebutuhan masyarakat secara terus-menerus di masa mendatang, tanpa merusak sumber daya alam, atau pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ya, kemudian di sini ada beberapa teknis untuk penerapan sustainabilitas, antara lain yang pertama yaitu produk daur ulang, yang kedua inovasi teknologi baru, yang ketiga energi terbarukan, yang keempat ada bangunan yang ramah lingkungan, kelima kimia hijau, dan terakhir keenam teknologi nano hijau. Ya, kemudian kita akan membahas bagian G, organisasi hijau atau green organization. Di sini ada beberapa daftar organisasi lingkungan yang terkenal dan diklasifikasikan berdasarkan tipenya. Ada organisasi tingkat global, regional, pemerintah, dan non-pemerintah. Yang pertama yaitu global. Bagian pertama ada Earth System Governance Project. Yang kedua Global Environment Finality. Yang ketiga Intergovernmental Panel of Climate Change. Yang keempat United Nations Environment Program. Yang kelima World Nature Organization. Dan terakhir Worldwide Fund for Nature. Ya, pada poin kedua yaitu regional. Yang pertama European Environment Agency. Kemudian Partnership in Environmental Management
for the Science of Earth Action. Poin ketiga, organisasi pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, kedua Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan bagian keempat atau poin keempat, organisasi non-pemerintah Indonesia, bagian A, Borneo Orang Tua Survival Foundation dan CKNET. Ya, kemudian poin terakhir H, yaitu perilaku hijau atau Green Bottle Fort. Di sini kita akan membahas juga pengertiannya, yaitu perilaku hijau merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitar. Perilaku hijau adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Poin kedua, di sini akan membahas tentang prinsip perilaku hijau. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dibutuhkan untuk berkomitmen menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Karena sumber daya alam tersebut semakin hari akan semakin terbatas apabila manusia tidak mengontrol pemanfaatannya. Pada poin terakhir yaitu yang ketiga, penanaman nilai dalam perilaku hijau. Penanaman akan nilai dianggap sangat berperan dalam mengembangkan perilaku hijau di sekolah karena nilai kerap dianggap sebagai wujud afektif yang berada dalam diri seseorang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.